Baiklah, Bapak dan juga Ibu sekalian, sebelum nantinya kita akan memasuki acara puncak penghargaan Top Digital Public Relation Award 2022. Ada baiknya terlebih dahulu kita akan menyimak metodologi penilaian untuk menentukan para peraih penghargaan Top Digital Public Relation Award 2022. Dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah, Research Director Trust Inco Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Panji, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Prita Kemal Gani atas insight-insight yang disampaikan dalam pemaparan webinar tadi yang sangat luar biasa menginspirasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proses riset serta metode penilaian yang kami lakukan dalam riset Top Digital Public Relation Award 2022 ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa penghargaan Top Digital Public Relation ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan yang bergengsi yang diberikan oleh Trust Inco Indonesia bekerjasama dengan infobrand.id, tentunya diberikan kepada perusahaan dan brand yang telah sukses dalam memanfaatkan platform digital guna menjaga reputasi perusahaan dan brand. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penghargaan Top Digital Public Relations Award 2022 ini adalah yang pertama, tadi kami ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan atau brand yang sukses dalam memanfaatkan platform digital. Kemudian penghargaan ini tentunya menjadi bukti atas kinerja positif dari Digital Public Relations dalam membangun komunikasi melalui media digital dan komunikasi dua arah melalui sosial media. Lalu tentunya kami berharap penghargaan Top Digital Public Relations ini dapat memicu kreativitas serta inovasi dari divisi PR untuk semakin menguatkan strategi komunikasi mereka kepada para konsumen baik di media digital maupun di ranah offline. Dan yang terakhir, tentunya logo dari penghargaan Top Digital Public Relations Award 2020 ini dapat menjadi value perusahaan dan dapat ditempatkan di seluruh promotion tools dari perusahaan atau brand Bapak Ibu sekalian. Nah, riset Top Digital Public Relations Index ini kami lakukan pada bulan November 2021 hingga Januari 2022 kemarin. Riset ini melibatkan lebih dari 1.000 brand atau perusahaan teriset dari 150-an kategori bisnis. Kami menetapkan 3 parameter penilaian. Yang pertama adalah digital media aspek, di mana kami memberikan porsi penilaian dalam parameter tersebut yaitu 50%. Parameter ini tentunya menggunakan pengukuran digital mengenai banyaknya pemberitaan di media digital dalam terhadap perusahaan atau brand dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian kami juga mengukur sentimen positif dan negatif dari pemberitaan tersebut terhadap brand di 5 halaman mesin pencari pertama secara random. Kemudian yang kedua, kami mengukur social media engagement sebagai parameter dengan poin 35%, di mana parameter ini menggunakan sosial media terpopuler seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk mengukur intensitas komunikasi dua arah yang terjadi baik dari followers ataupun dari pengguna sosial media lain yang menempatkan brand dalam caption mereka. Serta kami juga mengukur banyaknya pengikut atau followers dari sosial media dari para brand atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, kami mengukur digital mention aspek dengan poin yang kami berikan adalah 15%. Di mana parameter ini kami mengukur banyaknya mention yang dilakukan oleh netizen di setiap postingan melalui Facebook maupun Instagram dan para penonton atau subscriber mereka dari para brand dan perusahaan di kanal YouTube. Proses riset yang kami lakukan di awal tentu kami melakukan pengumpulan serta pengelompokan data dari para perusahaan dan brand dalam satu kategori bisnisnya masing-masing. Kemudian kami melakukan pengumpulan data mulai dari pemberitaan yang beredar di media digital dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, serta kami juga
mengukur sentimen positif dan negatif dari pemberitaan perusahaan dari 5 halaman mesin pencari pertama secara random. Lalu kami juga mengumpulkan data sosial media tentunya dari perusahaan dan brand yang meliputi Facebook, Instagram, dan YouTube untuk mengukur banyaknya pengikut halaman di sosial media, aktivitas dari postingan, kemudian intensitas komunikasi dua arah yang terjadi antara perusahaan dan brand dengan pengikutnya atau para followersnya. Kemudian kami melakukan scoring dengan 3 parameter penilaian tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada digital media aspek, social engagement aspek, dan digital message aspek. Sehingga setelah kami lakukan scoring dan tentunya kami umumkan kepada publik bahwa kami mengumumkan ada para peraih Top Digital Public Relation Award. Tentunya kepada perusahaan kami kirimkan surat pengumuman penghargaan tersebut. Dan yang terakhir, penghargaan Top Digital Public Relation ini kami berikan dalam acara award ceremony yang diselenggarakan bersama Infobrand pada sore hari ini. Seperti itu. Nah, lanjut untuk kriteria penilaian penghargaan Top Digital Public Relations Award 2022 ini kami berikan kepada perusahaan yang telah berhasil memenuhi 2 kriteria penilaian. Yang pertama adalah perusahaan mendapatkan total final score minimal 10 poin atau lebih berdasarkan hasil riset dan penilaian yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, perusahaan berada pada posisi 3 peringkat teratas di dalam kategori bisnisnya atau berada di peringkat pertama apabila hanya 3 perusahaan yang berada dalam satu kategori. Dengan demikian, tentunya tidak menutup kemungkinan akan ada lebih dari 1 peraih Top Digital Public Relation Award di dalam satu kategori atau maksimal 3 peraih di dalam satu kategori. Sekian pemaparan dari saya terkait Top Digital Public Relations Index 2022 yang diselenggarakan oleh Trasenko Indonesia pada hari ini. Akhir kata, tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh perusahaan dan brand yang telah berhasil meraih penghargaan Top Digital Public Relations Award 2022 ini. Semoga penghargaan ini semakin meningkatkan reputasi positif perusahaan dan brand Bapak Ibu sekalian, serta memberikan value publikasi dan promosi dari brand Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, saya ingatkan kembali pergunakan hak guna logo penghargaan ini dalam setiap tools promosi perusahaan dan brand Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Panji Nurdiansyah tadi sudah menjelaskan bagaimana metodologi penilaian tentang seluruh achiever pada sore hari ini.